bagus Oke. sekali Oma bisa Makasih. main pianonya sambil Makasih. nyanyi lagu Indonesia Pusaka ya. Pusaka. Oke, suaranya juga oke banget nih si Oma. Oke Ah, Oma, kita boleh cerita-cerita makasih. dikit ya Oma ya. Boleh. Iya. Aku dengar-dengar Oma ini turunan Belanda ya Oma ya. Mungkin ya. Iya, Dari- boleh diceritain Oma gimana tuh asal usulnya? Itu udah generasi keberapa? Karena ibu saya, ayahnya itu Van Urs. Jadi Belanda Totok yang pada tahun 20-an sebagai pemuda dari Belanda dia datang ke Indonesia. Terus dia pemain biola dan juga suka meracik obat-obatan, jadi kayak apoteker gitu. Oh iya iya, pemain biola sama peracik obat. Ya, mungkin apoteker ya. Sekarang disebutnya apoteker ya. Oke. Ketemu sama oma saya yang dari turunan Ambon Belanda ya, Ambon Manado. Ambon Manado. Ya, jadi mereka nikah dapat anak satu, ya itu ibu. Oh iya, mamanya Oma ya. Iya, Oh, iya. satu-satunya anak perempuan. Oke. Ya, setelah itu umur berapa ya? Pisah mereka itu. Bisa. Opa saya yang Belanda Totok itu Hmm, pisah sama oma ya. sama Oma. Tuh, Oke. di Blitar lahirnya mami. Di Blitar. Oh, oke. Turunan Belandanya berarti dari Opa ya, Oma ya. Iya, mami punya bapak. Mm-mm. Terus dulu berarti udah nggak ada si Oma ini ya. Oma dari hidupnya ibu Ya, ya. Tahun 63 meninggal. 63 Ya, saya masih SMP. Oma masih SMP. SMP. Untuk kejadian yang sangat berkesan dari Oma tentang keluarga Oma, dari maminya Oma sama papinya Oma, itu ada yang berkesan nggak menurut Oma? Dari papi aja ya. Oh iya Bu. Papi saya itu wartawan, seniman, tokoh pejuang, pernah zaman Belanda tahun 47, masih ada Belanda tuh tahun 47 ya. Oh, Itu karena ayah saya wartawan, dia tulis sesuatu tentang ratu zaman itu, ratu Belanda siapa ya, Wilhelmina apa Liliana, masih buka sejarah lupa. Itu masuk penjara. oh iya. Dimasuk penjara oleh penjara politik. Papanya Oma. Ya. Iya. Itu kenapa? Karena masalah- dia ayah saya itu mendirikan surat kabar di Makassar, Pedoman Rakyat. Terus beliau menulis menyerang Belanda. Oh. Menyerang Belanda, sehingga waktu itu Belanda masih ada ya. Singkat cerita dimasukkan ke penjara, zaman dulu bilang terumpu. Iya. Ya, bui. Tahu-tahunya waktu masuk itu bersama dengan Walter Monginsidi, satu penjara sama Walter Monginsidi. Walter sebenarnya murid ayah saya, Muridnya. di SMP itu murid. Waktu Walter Monginsidi masuk ke dalam penjara bersama-sama, memang dia lebih muda. Suatu hari dia bisa melarikan diri, dia loncat tembok. Oh. Iya. Jadi semua udah tahu sejarahnya Walter Monginsidi melarikan diri dari penjara. Ayah saya mungkin karena sudah lebih umur, walaupun masih muda juga ya, nggak berani dan nggak mau kabur ya. Terus akhirnya Walter Monginsidi tertangkap. Jadi dia tertangkap lagi ya Oma, udah Iya, habis tertangkap, kabur, terus. tangkap Iya. lagi. Terus dihukum mati, ditembak mati oleh Belanda. Tuh. Oke, itu cerita yang sangat berkesan ya dari papinya Oma Iya. yang ketangkap sama Belanda. Terus ceritanya dia bisa keluar dari penjara itu gimana Oma? Mungkin waktu itu dia ada yang bela mungkin ya, jadi dinyatakan tidak bersalah ya. Tidak bersalah. Dia kan hanya menulis di surat kabar yang dia bikin, mendirikan surat kabar, dia tulis yang bikin marah Belanda.
Oma dari cerita yang tadi udah Oma share ke kita ya Oma ya, ceritanya sangat sangat inspiratif sekali ya Oma ya, dari si Opa yang seorang wartawan dia bisa masuk penjara cuma gara-gara tulisan ya Oma yang orang Belanda kayaknya jadi sakit hati ke Opa gitu kan, dan dari temannya Opa yang juga sama-sama masuk penjara dan harus ditembak mati karena gara-gara kabur dari penjara, dan si Opa akhirnya bebas karena dibela oleh ada pembelanya ya Oma ya. Bisa keluar dari tahanan Belanda itu tadi ya. Iya. Jadi ayah saya itu seniman, guru juga ya. Aslinya justru guru. Dan beliau sekolah dulu di Ambon, terus pindah ke Bandung. Setelah tamat menjadi guru ditempatkan di Sulawesi Selatan. Ya. Di Sulawesi Selatan ketemu jodoh sama ibu, anak-anaknya lahir di sana. Jadi Oma lahir di Makassar. Oma juga lahir di Makassar ya. Berarti Selatan. gedenya di Makassar ya Oma ya? Iya, sampai universitas terus pindah ke Jakarta. Oke Oma, pesan yang Oma ada sambil duduk ya Oma ya, biar kita enak ngobrolnya ya Oma. Monggo. Oke, Oma boleh sambil main organ juga nggak apa-apa. Ya Oma, pesan yang Oma dapat nih dari pengalaman si Opa ini tadi, gimana tuh Oma pesannya? Memang ayah saya itu tadinya guru, jadi sekolah guru di Ambon, kemudian ke Bandung. Setelah lulus jadi guru ditempatkan di Sulawesi Selatan, Makassar ya tepatnya. Ya, jadi beliau itu guru, kemudian ada jiwa seniman, wartawan, dan akhirnya terjun ke politik, menjadi politikus lah ya di Sulawesi Selatan, di Makassar. Jadi beliau termasuk tokoh politik di Makassar. Nah, ayah saya itu sabar, jarang marah. Oh ya, dia juga bikin sandiwara ya. Sandiwara itu drama. Nah, bikin pentas di panggung-panggung. Ada juga 2 film yang bikin di Makassar. Film juga ya Oma ya? Kerjasama dengan orang Jakarta. Tapi paling sering itu bikin drama, sandiwara, itu paling sering. Jadi rumah selalu ramai dengan orang latihan sandiwara. Jadi Oma juga karena dia sutradaranya, kadang-kadang Oma suka ditanyain mau peran yang mana, dibikinin gitu. Tapi sebatas umur waktu itu Oma SMP SMA diperankan ya seumuran itu ya. Seumuran Oma ya, waktu itu ya. Jadi jadi anak remaja gitu. Jadi sering naik pentas. Zaman itu tahun 60-an 70 ya. Iya. Masih SMA. Oke. Berarti bakatnya si Opa, kreatifnya si Opa yang dulu nular ke Oma nih kayaknya ya. Si Oma juga pintar berkreasi ya Oma ya. Oma juga jago nih main keyboardnya. Kalau jago sih enggak. Tapi bisa. Memang les, dari kecil udah les. Jadi waktu umur 8 saya sudah les berenang, les piano, umur 8, tapi klasik ya, yang lihat balok. Terus ikut jadi berenang, piano, ikut sepatu roda zaman itu masih SMP udah sepatu roda. Terus balet sempat balet tapi itu SD. Waktu balet. Jadi kalau titisan seni itu mungkin dari ayah itu. Dari ayah ya. Karena mereka yang paling teringat sama saya itu waktu mau mendekati Natal bulan Desember, November kita sudah kumpul-kumpul kertas-kertas timah yang dari rokok atau permen. Terus kita bikin kelereng-kelereng bundar-bundar. Dibulet-buletin, ya, disatuin ya. Kita bisa. Jadi ayah saya itu udah kumpulin sejak lama kertas-kertas rokoknya yang timah itu.
digulung-gulung, habis itu disambung-sambung dengan benang, pakai jarum benang disambung-sambung. Kita hias pohon Natal itu pakai hasil timah rokok limbah tadi. itu. Oh, Ya iya, itu asal muasal pertama-tama limbah tidak dibuang, oh, dijadikan slinger. iya, iya. Nah, jadikan slinger seperti kalung, taruh di pohon Natal. Zaman dulu jarang toko-toko jual yang sudah jadi. Kayak sekarang kan kita tinggal pergi ke mall, ke toko, tinggal pilih, aku mau ini buat pohon Natal. Sudah ada yang jadi gantungan-gantungan. Zaman dulu susah banget. Jadi ayah saya kreasi sendiri dari kertas timah rokok itu, dibikin bunda-bunda kelereng, diremes-remes kan. Oke. Sebenarnya ada Iya. contohnya sih di situ. Iya, sangat kreatif sekali ya Oma Dari ya. situ, dari situ berkesan sama saya, itu berkesan sampai sekarang Itu sih, berkesan nggak ya lupa, buat iya. Oma dan tidak terlupakan Tidak, itu ya tidak. Oma ya. Nggak akan lupa. Jadi slinger. Oke, Oma Opa di rumah, ini kita udah dengar sharingnya Oma Fen yang sangat luar biasa. Dia menceritakan tentang sesuatu yang berkesan dari Oma Fen dulu bersama papinya gitu kan. Mungkin Oma Opa di rumah bisa juga berbagi kesan, berbagi ilmu dengan cucu mungkin, dengan anak mungkin di rumah tentang sesuatu yang berkesan. Boleh tentang mami, boleh tentang papi, serta mungkin pengalaman-pengalaman yang lain. Itu juga bisa mengisi hari-hari kita ya, dengan bercerita sesuatu yang berkesan kepada keluarga atau teman-teman di sekitar kita. Iya benar. Jadi dengan bercerita saja udah anak atau cucu sudah nancep ya. Iya, udah. Oh ini Akan loh gitu. ingat. Akan ingat, akan mungkin bisa jadi masukan juga buat nanti anak atau cucu-cucu ya Oma ya. Iya, jadi oma opa yang melihat tayangan ini, ayo mulai bercerita pada cucu-cucu atau pada anak masih kecil-kecil. Karena dia akan terbawa sampai gede, itu nggak lupa. Saya akan nggak lupa itu ayah saya punya kreasi. Emang sederhana sih, kayaknya nggak ada duanya tuh. Jadi kalau teman-teman atau tante-tante datang, mereka itu bilang, oh bagus ya, padahal itu dari kertas timah rokok Yang udah nggak kepake ya. kita berikat dulu. Itu contohnya ada di sini. Ya, no? Itu Bentar, kertas. 2, 3. Ada contohnya. Jadi kertas timah rokok itu kita remes-remes, bikin kelereng-kelereng. Boleh minta? Oh boleh kita lihat ya. Boleh. Nah ini, terima kasih Nero. Ini tidak terlalu banyak tapi contoh aja. Ini Oma ngumpulin dari dulu apa baru Nah ini di rumah ini tidak ada yang merokok. Oke ya. Jadi ini atau dari kertas permen, nanti kita sambung dengan benang. Jadi siapin jarum sama benang, kita sambung-sambung mirip kelereng ya. Oh aku baru tahu kalau Ini kelereng asli. aku baru tahu kalau timah rokok itu ada yang warna biru ternyata ya. Ya itu permen bisa. Setelah disambung, dirangkai jadi seperti kalung, kita bilang slinger. Slinger untuk taruh di pohon Natal. Oke jadinya kayak gini. Jadi Ya. bola-bola kecil. Ini sekarang udah bulan Juli ya, nah, dikit lagi Agustus, September, Oktober, mulai simpan lah. Begitu November akhir kita udah mulai rangkai. Buat hiasan Natal ya Oma ya. Apa sekarang mau digabung-gabung sama benang, boleh juga. Oke, ini jadinya kayak gini. Ya. Ini yang dari dulu sampai sekarang masih berkesan sama Oma dan masih diingat sama Oma tentang timah rokok yang akan jadi hiasan Natal. Iya. Jadi nanti dia seperti kalung. Kalau sayang ya saya belum rangkai ya, kalau dirangkai udah bisa bayangin. Iya. Next nanti konten berikutnya kita bikin Oma. Atau bikin malaikat-malaikat. Oh iya saya. Ya, untuk Natal, pohon Natal. Udah ya. Pos. Yuk, mulai. Udah.
Oke, Oma Opa di rumah kita udah dengar nih sharing dari Oma Fen yang bermanfaat banget bagi kita. Dia udah sharing tentang pengalaman yang luar biasa dari Oma Fen masih kecil bersama papinya, mungkin yang lebih berkesan ya. Dan jangan bosan-bosan untuk nonton di acara kita berikutnya di Nurse Mulan Caring with Love. Terima kasih Oma Fen.